Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Teresia Pinaka selaku dosen pengampu mata kuliah retorika yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan sepatah dua patah kata terkait hal yang sudah saya gali lebih dalam. Nah, teman-teman sekalian, kita menjadi mahasiswa seringkali dianggap sebagai masa emas di usia kita sekarang ini. Kita dituntut untuk aktif, dituntut untuk produktif, dan berprestasi, teman-teman. Tetapi di balik itu semua, ada satu fenomena yang sering kita abaikan, teman-teman, yaitu mengenai kesehatan mental kita yang semakin rentan di tengah gempuran tugas kuliah dan tugas organisasi, teman-teman. Nah, permasalahan di era yang serba cepat ini, banyak sekali mahasiswa mengalami yang namanya burnout, seperti kelelahan emosional, kelelahan fisik, dan kelelahan mental akibat tekanan yang berlebihan, seperti jadwal kuliah yang padat, tumpukan tugas, tuntutan dari organisasi, dan ekspektasi-ekspektasi yang masuk yang membuat kita merasa tertekan, teman-teman. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, sekitar 10% usia remaja dan dewasa muda di Indonesia mengalami gangguan mental emosional seperti stres dan depresi. Nah, sementara itu survei dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa 15% mahasiswa pernah mengalami gejala depresi akibat tekanan akademik dan sosial. Tekanan ini tuh seringkali diperparah oleh budaya yang mengharuskan kita untuk kuat, mengharuskan kita untuk aktif, dan kita sebagai mahasiswa tidak boleh lemah. Berakibat mahasiswa menjadi sering diam, memilih untuk menekan emosi, dan kehilangan apa sebetulnya makna dari belajar, teman-teman. Nah, dalam konteks kampus modern pada saat ini, tekanan akademik jika tidak diimbangi dengan pengelolaan stres yang baik, itu akan berujung pada burnout. Menurut Christina Maslach tahun 1996, burnout ditandai dengan 3 hal: kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan prestasi. Nah, tiga gejala ini seringkali ditemui pada kalangan mahasiswa yang aktif di organisasi dan akademik secara bersamaan, teman-teman. Nah, lalu solusi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mulai untuk memanajemen diri dan memanajemen waktu yang sehat. Kita harus paham mana yang perlu diprioritaskan, dan kita harus paham batas diri kita sendiri, teman-teman. Tidak perlu mengikuti banyak kegiatan, tetapi kita fokus terhadap pengembangan diri kita, teman-teman. Lalu yang kedua adalah pendidikan dan literasi kesehatan mental di kampus perlu berperan aktif. Nah, seperti dosen-dosen yang memiliki kemampuan di suatu bidang seperti bidang konseling, bidang kesehatan mental, seperti itu bisa membantu mahasiswanya untuk bisa mengatakan apa yang membuat mereka tertekan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membangun dukungan sosial dan budaya. Mahasiswa itu harus peduli tentang masalah masing-masing, seperti itu. Dukungan sosial itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi lingkungan kampus dan organisasi untuk menciptakan budaya saling mendukung, bukan saling membandingkan, seperti itu. Oke, teman-teman. Kita seringkali berbicara tentang mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah dunia dari diri kita sendiri ketika kita tidak dalam keadaan baik?
Kesehatan mental bukan tanda kelemahan teman-teman, melainkan bentuk kesadaran diri dari kita yang sudah dewasa, kita yang sudah memiliki pemikiran yang dewasa seperti itu. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan beristirahat ketika lelah, berbicara ketika butuh bantuan, dan belajar mengatakan tidak ketika beban itu sangat berat seperti itu. Kita bisa menjaga diri, dengan itu kita mampu tumbuh dan memberi manfaat bagi orang lain. Ingatlah teman-teman, produktivitas itu lahir dari keseimbangan, bukan dari kelelahan. Dengan menjaga kesehatan mental, kita bukan hanya menjadi mahasiswa yang cerdas, tetapi juga menjadi manusia yang utuh. Oke, baik teman-teman. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.